Halo pemirsa Dunia Sehat, dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan sehat ini mesti sehat jasmani rohani ya pemirsa ya. Jadi selain badan sehat, hati pun bersuka cita. Kembali lagi saya Becky Tumewu yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di acara kita yaitu Dunia Sehat. Nah pemirsa, kali ini saya akan membicarakan tentang suatu kondisi ataupun situasi dalam perkembangan anak. Nah, jadi ini lebih kepada para orang tua yang memiliki balita atau mungkin nggak cuma orang tua aja nih yang perlu mewaspadai, tetapi juga bila Anda punya keponakan atau bagi calon-calon mau jadi oma, opa ya, mau punya cucu nih atau sudah punya cucu. Nah ini boleh kita perhatikan bersama-sama nih pemirsa ya. Bila kita memperhatikan anak-anak balita, coba deh dicek perkembangannya. Ya, apakah di saat usia 1 tahun anak-anak ini sudah bisa memanggil atau sudah mulai berkata-kata yang paling dasar deh, mama atau papa gitu ya. Nah kalau belum Anda harus mulai waspada nih pemirsa. Karena mungkin saja anak Anda mengalami gangguan speech delay atau keterlambatan bicara. Karena pemirsa biasanya saat bayi usia 12 bulan itu mereka sudah mulai bisa mampu memanggil yang tadi itu mama, papa. Kemudian kenapa mereka nanti kita tanya ya narsum kita ya. Kenapa mereka kok mulainya sama mama, papa. Jarang tuh yang tiba-tiba ayah, ibu, bunda. Nah gitu ya kan. Nah apakah nanti kita tanya ya. Nah jadi kalau kita sudah memperhatikan, oh ternyata agak kurang nih, kurang tepat atau kurang sesuai waktunya gitu ya dengan kemampuannya. Nah ini yang harus kita perhatikan dan kita waspadai. Karena anak-anak mestinya sudah mampu mengucapkan kata-kata sehari-hari yang terdiri dari 2 atau 3 kata. Oke? Dunia Sehat kita kali ini akan membicarakan tentang itu pemirsa. Tentang speech delay pada anak. Apa penyebabnya, kemudian bagaimana, apa yang bisa dilakukan. Ada kok terapi-terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Oke? Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, tetapi sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda dalam masa perkembangannya, termasuk dalam hal berbicara. Jika kemampuan berbicara anak tidak sesuai dengan masa perkembangan normal, maka bisa dikatakan anak tersebut mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara atau speech delay adalah telatnya kemampuan berbicara yang terjadi pada anak-anak. Beberapa riset dari Catatan Kesehatan Masyarakat menemukan angka gangguan bicara atau speech delay dan bahasa melonjak sekitar 5-10%. Selain kurangnya rangsangan berbicara, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya speech delay seperti jarang terjadi komunikasi, gangguan perkembangan otak, gangguan pada pendengaran, dan gangguan 2 bahasa di lingkungan rumah. Jika tidak ditangani sejak dini, gangguan speech delay ini akan mengganggu perkembangan anak di kemudian hari. Nah itu tadi ya pemirsa sekilas tayangan tentang speech delay pada anak yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Oke? Nah untuk Anda yang mau ikutan ngobrol telepon dan sesaat lagi pingin ikutan tanya sama narasumber kita, silakan bersiap saja di 02129032644 atau bisa via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke. Kita kenalan dulu ya sama dokter. Ada Dokter Irene di sini. Beliau adalah spesialis anak dari Rumah Sakit Gra Kedoya. Apa kabar Dokter Irene? Baik ya. Dok, ini mau nanya soal ya ini ya speech delay atau keterlambatan bicara ya dok ya. Tapi pertanyaan dasarnya dulu nih dok. Jadi sebetulnya pengertian dari speech delay atau keterlambatan bicara ini yang seperti apa?
Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang speech delay itu merupakan satu kondisi keterlambatan perkembangan pada aspek bicara seorang anak. Ya, makanya kita bilang itu namanya suatu speech delay. Jadi sampai pada satu usia tertentu di mana tugas perkembangan untuk aspek bicara yang harusnya dia sudah bisa capai, tapi kemudian untuk usia tersebut dia belum bisa capai. Jadi ini suatu kondisi keterlambatan bicara. Oke. Nah, dokter, ada berapa jenis speech delay yang terjadi pada anak? Jadi kalau kita bicara tentang speech delay, kita mesti tahu juga ya Becky bahwa speech delay dengan language delay itu adalah satu kondisi yang berbeda, tidak sama. Ya, jadi ada speech delay, ada language delay. Jadi ini masing-masing mesti tahu dulu dong ya maknanya apa nih dok ya. Jadi sebenarnya kalau yang sebenarnya cukup sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari, language delay. Ya, jadi yang language delay itu adalah sebenarnya yang tadi saya sebutkan di awal, kurang lebih pemahamannya. Jadi keterlambatan dalam perkembangan bicara atau perkembangan bahasa seorang anak. Sedangkan kalau speech delay itu sendiri sebenarnya adalah keterlambatan untuk menghasilkan suatu bunyi untuk digunakan dalam aspek bicara. Ya, jadi kalau language delay itu secara keseluruhan perkembangan bahasanya ada keterlambatan atau mengalami keterlambatan, sedangkan untuk speech delay di area bicaranya menghasilkan bunyi. Jadi ibaratnya kalau keterlambatan tadi antara speech dengan language. Ya. Kalau yang language delay ini udah masuk ke soal pemahaman barangkali ya dokter ya. Betul sekali Becky. Kalau speech delay ini lebih kepada produksi bunyinya, bicaranya. Karena kalau kita bicara tentang bahasa, ya pada saat kita bicara tentang bahasa, di situ ada aspek-aspek tertentu atau domain-domain tertentu yang seorang anak tuh harus pahami. Satu, dia harus mengerti makna kata yang dia ucapkan atau dia sampaikan. Yang kedua, dia harus bisa paham atau mengerti bagaimana menggabungkan satu kata menjadi kalimat. Kemudian dia juga harus paham mengenai bunyi atau suara yang dia dengar dan dia paham apa bunyi artinya atau suara yang dia dengar. Yang terakhir, bagaimana caranya kemudian dia menggunakan bahasa ini untuk interaksi sosial, untuk menyampaikan pesannya. Nah dok, berarti kalau dilihat dari susunan atau urutan kejadiannya mestinya speech delay dulu, speech dulu baru language ya dok ya? Language dulu baru speech. Oh, justru language dulu baru speech. Jadi dia mengerti, memahami, baru dia memproduksi suara ini untuk menyampakan pesannya. Bicara, Jadi kadang-kadang ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Jadi kadang-kadang belum tentu dia belum tentu dia mengalami keterlambatan bahasa, tapi dia ada masalah di speech delay. Jadi dia mengerti tapi dia punya halangan dalam penyampaian. Memproduksi bunyi atau suara supaya ditujukan untuk bicara. Jadi misalnya seperti anak-anak yang mempunyai gangguan di organ bicara, produksi bicaranya, organ-organ yang berkaitan dengan produksi untuk menghasilkan bunyi, bisa aja di situ ada keterlambatan speech atau speech delay. Baik dokter, ini menarik sekali. Baru awal aja kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi nih mengenai hal ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, dokter juga jangan kemana-mana. Kita akan sambung sesaat lagi tetap di Dunia Sehat. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali ya di acara kita Dunia Sehat. Kali ini kita sedang membicarakan tentang speech delay pada anak. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di depan televisi, mari bergabung bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Irin. Beliau adalah spesialis anak dari Rumah Sakit Gerah Kedoya. Dan Anda bisa nanti ikutan telepon, ikutan ngobrol bersama dengan kami di 021 290 32644 ya.
tadi Dokter Irin sudah menjelaskan tentang apa itu speech delay dan apa bedanya dengan language delay. Ya, nah jadi ini penting untuk juga mengetahui apa language delay, apa speech delay. Jadi kita bisa memperhatikan juga dan membedakannya gitu ya dokter. Oke, dok, berarti faktor apa saja sih dok yang bisa mempengaruhi perkembangan anak dalam hal speech-nya ini? Oke. Jadi sebenarnya banyak, ada beberapa faktor ya. Dia tidak hanya single faktor, tapi dia multifaktorial. Jadi yang paling utama dulu yang kita mesti tahu, seorang anak mengalami speech delay, apa dia punya gangguan pendengaran. Itu yang penting kita mesti tahu dulu. Ya. Terus kemudian apakah ada gangguan atau ada keterlambatan perkembangan yang juga kemudian berdampak pada perkembangan bahasanya atau perkembangan bicaranya. Kemudian tadi yang sudah dibahas juga di awal, apakah dia punya gangguan di organ-organ yang atau ada gangguan secara fisik ya, terutama di organ untuk menghasilkan bunyi atau untuk membantu dia dalam bicara, apakah ada gangguan di situ. Kemudian apakah keterlambatan bicara ini juga merupakan komponen lain dari gangguan perkembangan yang lain, contohnya seperti autisme, kita tahu ya, atau retardasi mental misalnya. Ya, jadi ada satu gangguan perkembangan di otak yang memperantarai semua gangguan perkembangan ini. Kemudian juga yang sekarang cukup sangat penting mungkin harus saya share di sini juga mengenai pola asuh. Mengenai stimulasi yang kurang, stimulasi yang salah, intervensi yang salah yang dilakukan di rumah yang tidak mendukung perkembangan bicara seorang anak. Jadi mungkin contoh kalau berkaitan dengan pola asuh nih dok ya, saya juga share ya sedikit pemirsa. Kan saya punya sekolah komunikasi dokter. Banyak orang tua yang datang pada saya nanya gitu, Mbak Becky gimana sih caranya supaya anak saya tuh suka bicara gitu, atau ya pokoknya secara spontan tuh bicara, bisa mengekspresikan diri. Kemudian pertanyaan yang paling utama saya tanyakan pasti gini, Bapak, Ibu di rumah suka ngajak ngomong nggak? Gitu ya, bener nggak dok? Betul. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibunya pendiam, tidak memang mengajak bicara atau tidak memberikan contoh, padahal anak-anak itu kan mencontoh paling ulung ya dokter ya. Meniru. Betul. Oh jadi ini yang tadi dari salah satu faktornya ya. Pola asuh, yaitu pola asuh. Nah itu dia ya. Oke, nah berarti dok, kita sebagai orang tua harus mengetahui dong sebenarnya ukuran perkembangan anak. Betul, ya. itu sangat penting. Nah, itu adalah gunanya kita tuh selalu cek ke dokter setiap beberapa saat. Pemantauan. Nah, Perkembangan. jadi sebenarnya kalau untuk perkembangan bicara nih dok, atau speech-nya itu tadi, mestinya gimana tuh dok, urutan dari umur sekian gitu? Jadi sebenarnya setiap kelompok usia atau fase, terutama kita bicara tentang aspek perkembangan bicara ya. Jadi sebenarnya ada orang tua yang ada kondisi atau red flags nih yang orang tua harus pahami atau harus tahu mengenai perkembangan bicara. Kayak misalnya contoh, usia 6 bulan contohnya, seorang anak itu seharusnya sudah paham pada saat atau sudah memberikan respons pada saat namanya dipanggil. Dia akan memberikan respons pada saat dia dipanggil namanya. Itu anak usia 6 bulan harusnya sudah bisa. Apabila ini belum terjadi, hati-hati. Apakah ini salah satu manifestasi dari keterlambatan bicara atau keterlambatan perkembangan bahasa? Ya, jadi red flags. Kemudian contoh lagi yang lain, misalnya anak usia 12 bulan. Seharusnya anak usia 12 bulan dia sudah bisa memberikan respons dalam bentuk interaksi sosial. Dadah. Ya, atau dia sudah mulai melakukan perilaku tunjuk. Perilaku tunjuk. Kadang-kadang anak usia 12 bulan juga mereka sudah menyebut mama, papa itu untuk merujuk, bukan hanya sekedar babel atau bukan hanya sekedar celoteh bayi. Jadi tadi yang saya sempat singgung dok di awal bahwa biasa anak-anak, ya kan ya dok, kan kita panggilan kepada orang tua kan ada yang mama, ada yang ibu, ada yang bunda gitu ya.
papa, ada yang ayah gitu ya. Jadi pasti lebih mudah bagi anak untuk mengenali tuh kalau mama sama papa. Karena mungkin karena salah satu proses aspek produksinya ya. Iya, karena salah satu aspek perkembangan yaitu perkembangan bicara usia sekitar 6-7 bulan, 7-8 bulan seorang anak itu dari yang tadinya perkembangan bahasanya hanya cooing saja, hanya menyebutkan Oh, itu yang disebut cooing. Itu cooing ya. Itu juga sangat baik untuk kita perhatikan karena seharusnya anak usia 2-3 bulan dia sudah bisa memberikan respons cooing. Artinya pada saat kita mengajak dia berinteraksi atau berkomunikasi, dia akan kembali merespons kepada kita dalam bentuk cooing response. Jadi ya. Kemudian ini kemudian akan menjadi babble pada saat usia 7-8 bulan. Mama papa itu ya, itu babble ya. Jadi untuk usia 7-8 bulan babble ini belum bermakna. Ya, dia tidak merujuk, artinya pada saat dia mengatakan mama atau keluar mama papa. Bukan karena maksudnya manggil mamanya gitu atau ya. merujuk mama. Tapi karena memang bubbling. Ya, jadi curah verbal yang keluar untuk usia segitu dalam bentuk bubble. Tapi kemudian anak usia 12 bulan pada saat dia mama atau papa, sebaiknya dia sudah paham bahwa pada saat dia mama itu dia merujuk mama kepada mama atau papa dia merujuk papa, dan ini kita akan bisa lihat dari ekspresi wajah, kontak mata pada jadi saat ini memang sudah merujuk. Kemampuan berbahasanya udah kelihatan, sudah mulai gitu ada, ya, Dok, ya. memaknai, sudah mulai bermakna. Baik, nah ini ya informasi yang sangat jelas dari dokter. Aduh, seneng banget deh hari ini nih kalau ngobrol informatif begini. Oke, pemirsa, kita break sesaat, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk Anda yang mau telepon boleh di 0212903264. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat terlebih dahulu, yaitu nutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, pemenuhan nutrisi pada anak menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang masa pertumbuhan. Dan berikut ini beberapa nutrisi penting untuk pertumbuhan anak. Kalsium. Kalsium berperan penting dalam membantu proses pertumbuhan, terutama untuk kekuatan tulang. Selain itu, kalsium juga membantu menstabilkan irama jantung, pembekuan darah, dan fungsi otot. Ketika anak kurang asupan kalsium, maka tubuh akan menarik kalsium dari tulang untuk memenuhi fungsi-fungsi dalam tubuh. Sumber kalsium banyak terdapat pada susu, keju, sayuran berdaun hijau, dan wijen. Serat. Memperbanyak konsumsi makanan yang berserat penting artinya bagi pasokan bahan bakar, pertumbuhan, dan perkembangan. Serat mengandung senyawa tanaman yang disebut fitonutrien, berfungsi untuk meningkatkan kekebalan anak. Serat juga membantu anak-anak merasa lebih cepat kenyang, sehingga mengurangi kebiasaan ngemil yang tidak sehat. Serat banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran, kecambah, biji-bijian, dan sereal. Potasium memberikan perlindungan pada jantung dan fungsi otot, memelihara keseimbangan cairan, berpartisipasi dalam produksi energi, dan mempromosikan tulang yang kuat. Memberikan anak-anak makanan tinggi potasium dapat membantu mereka menjaga tekanan darah seiring dengan bertambahnya usia. Sumber terbaik potasium terdapat pada buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian, dan produk susu. Vitamin D. Kekurangan vitamin D pada masa anak-anak telah dihubungkan dengan perkembangan kondisi penyakit di kemudian hari, seperti osteoporosis, kanker payudara, kanker usus, kanker prostat, penyakit jantung, dan depresi. Vitamin D dibutuhkan dalam penyerapan kalsium, memaksimalkan pertumbuhan dan kekuatan tulang. Anak-anak yang sedikit mendapatkan asupan vitamin D beresiko mengalami tulang lunak atau rakidis. Sumber vitamin D adalah sinar matahari pagi, produk susu, sereal, dan yogurt. Vitamin E penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mereka adalah sumber antioksidan yang kuat. Antioksidan berperan penting untuk menangkal radikal bebas yang dapat bersumber dari polusi udara, asap rokok, dan sinar ultraviolet. Sumber yang banyak terdapat vitamin E adalah sereal, biji-bijian, gandum, dan kacang-kacangan.
Nah pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai speech delay pada anak. Dan saya yakin nih Anda yang sedang menyaksikan juga pasti sangat antusias dan bersemangat seperti saya. Karena ini bisa terjadi di lingkungan kita ya. Walaupun bukan kepada anak kita sendiri, tetapi banyaklah anak-anak yang berkembang di sekitar kita. Bisa keponakan, bisa nanti cucu dari keponakan. Mungkin kitanya masih muda tapi ponakan kita juga sudah dewasa. Nah kita juga akan deal sama anak-anak balita ini gitu ya. Nah bersama dengan Dr. Irin ya, beliau adalah spesialis anak dari Rumah Sakit Gra Kedoya. Nah barusan nih Dr. Irin tengah menerangkan sebenarnya tahapan-tahapan di dalam perkembangan speech anak. Tadi baru sampai ke 12 bulan. Biasa yang harus diperhatikan betul sampai usia 2 tahun ya dok ya. Nah itu setelah 12 bulan menuju kemudian ke tahun-tahun berikutnya. Bagaimana tuh dokter? Tadi 12 bulannya kita sudah bahas 16 bulan. Kalau seandainya seorang anak usia 16 bulan dia belum mengatakan satu kata bermakna, juga mesti hati-hati di situ. Mungkin ini satu manifestasi keterlambatan bicara. Biasanya orang tua mulai curiga itu kalau seandainya udah kesana-sana tuh usianya. Dan ini merupakan satu faktor yang menyebabkan kenapa keterlambatan bicara akhirnya terlambat untuk dideteksi, kemudian akhirnya intervensinya pun ada kemungkinan bisa terlambat juga. Usia 2 tahun, seorang anak usia 2 tahun itu dia sebenarnya sudah harus mengetahui setidaknya 50 kata. Sudah bisa sebutkan 50 kata, walaupun kurang lebih 40-50% lafalnya belum pintar atau lafalnya belum baik. Tapi dia sudah paham mengenai kata tersebut. Atau seorang anak usia 2 tahun dia belum bisa membuat kalimat dengan 2 kata yang sederhana ya. Contohnya apa? Mama mimi, artinya mama minum, atau mama gendong gitu ya. Harusnya dia sudah bisa membuat 2 kata usia 2 tahun. Kalau seandainya belum, hati-hati. Ini mungkin juga satu manifestasi keterlambatan bicara. Jadi memang ada tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan umur atau fasenya, gitu ya dokter ya. Nah dok, kalau kembali lagi tadi kan kita sudah membicarakan faktor mengapa ya ini bisa terjadi. Nah kalau yang dokter temui gitu, faktor yang mana dok yang paling banyak? Yang paling banyak kita jumpai kalau seandainya yang kayak kita bilang adanya gangguan pendengaran, adalah pasti itu ya. Terus atau enggak gangguan perkembangan otak, sehingga keterlambatan bicara ini merupakan salah satu komponen dari gangguan perkembangannya seperti anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan retardasi mental. Tapi kalau di praktek sehari-hari yang paling cukup sering kita jumpai adalah keterlambatan perkembangan yang dalam istilah medisnya kita kenal sebagai maturational delay. Jadi sebenarnya 50% anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara akibat maturational delay ini nantinya dia akan catch up sekitar usia 3 tahunan gitu, dia biasanya sudah akan berbicara dengan cukup lancar. Biasanya. Jadi itu kematangan yang terlambat gitu matang, ya. Keterlambatan pematangan perkembangan ya, kalau bisa dikatakan demikian ya. Nah itu yang paling banyak terjadi ya dokter ya. Hopefully itu yang paling banyak terjadi. Tapi jangan sampai yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti yang lain enggak, atau bukan berarti semua anak apabila terlambat bicara yang ini nih. Jadi kita cenderung untuk nunggu, ntar deh lihat deh 3 tahun deh gitu. Ya jadi kalau saya boleh kasih sedikit asupan buat orang tua atau siapapun yang berkecimpung atau terkait dengan dunia perkembangan anak, kita mesti pakai satu titik gitu ya, lebih awal lebih baik, tapi biasanya sekitar usia 2 tahun apabila dia belum mengetahui 50 kata atau belum bisa menggabungkan 2 kata untuk membentuk satu kalimat, pada titik itu kita sudah curiga apapun nanti kemudian kasusnya, kita mesti cari tahu ada apa ini. Gitu. Supaya bisa dilakukan deteksi dini. Iya, betul ya. Nah, dokter, kalau gini, anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Ini ada nggak pengaruhnya dok? Wah kok anak perempuan lebih cepat, anak laki-laki lebih lambat gitu kalau dalam bicara atau bagaimana? Jadi saya sempat browse-browse mengenai keterlambatan anak laki-laki dalam aspek bicara. Normalnya
apakah memang demikian? Apakah anak laki memang lebih terlambat bicaranya dibandingkan dengan anak-anak? Penelitian akhir-akhir ini belum lama ya, saya baca satu penelitian tahun 2012 ya, kalau nggak salah ya, 2012 apa 2012 sepertinya, bahwa memang apabila diteliti lebih lanjut pada sekelompok anak pada usia yang sama dengan membandingkan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan, memang anak laki-laki didapatkan lebih tinggi untuk mengalami keterlambatan bicara. Penyebabnya apa? Mereka kaitkan dengan satu hormon yang namanya hormon testosteron. Tapi bagaimana kemudian mekanisme si hormon ini dalam menyebabkan kenapa jadi anak laki lebih terlambat perkembangan bicaranya masih harus diinvestigasi lebih lanjut, gitu ya. Tapi kemudian saya harus balik lagi, Becky, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa jangan dijadikan ini satu patokan bahwa emang iya sih anak laki-laki itu normalnya memang telat bicara. Jadi jangan dipakai satu patokan untuk menunda gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Jadi tetap harus diupayakan bahwa tetap stimulasinya harus berjalan gitu ya. Dan dicari tahu kalau memang ada tanda-tanda keterlambatan. Oke. Nah, dokter, speech delay ini berbahaya atau tidak, dokter? Setiap aspek perkembangan tentunya sangat penting sekali untuk setiap anak gitu ya. Jadi apabila salah satu mengalami keterlambatan, nggak cuma speech delay aja, tapi aspek perkembangan yang lain apabila mengalami keterlambatan kita mesti cari tahu apa. Khusus untuk speech delay atau keterlambatan perkembangan, apabila ini tidak ditangani secara baik, kesananya akan jadi apa sih? Akan ada begitu banyak problem lagi yang akan dialami oleh anak ini. Contohnya apa? Gangguan interaksi sosial itu udah pasti, ya kan? Gangguan komunikasi, kesulitan belajar itu juga pasti. Ya, kemudian yang ketiga gangguan emosi, ya kan? Karena seorang anak semakin besar kebutuhannya tentunya semakin banyak, tapi kemudian dia tidak bisa mengutarakan ini loh kebutuhan saya. Ada keterbatasan untuk mengutarakan itu, sedangkan kita orang tua jadi semakin bingung ini anak maunya apa sih. Tidak meet antara kebutuhan si anak dengan apa yang kita berikan, di situ muncul emotional problem. Baik. Terima kasih Dokter Iren. Aduh, seneng banget nih ngobrol sama Dokter Iren. Tapi belum berakhir di sini loh obrolannya. Kita cuma pengen break sebentar. Nanti untuk Anda yang mau telepon silahkan di 021-290-32644. Kita masih berbicara tentang speech delay atau keterlambatan ya bicara pada anak. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti info sehat, yaitu manfaat menyanyi untuk balita. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, menyanyi merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Ya, selain menyenangkan, menyanyi ternyata juga memiliki manfaat yang baik untuk tumbuh kembang balita. Berikut ini diantaranya. Senam wajah, otot perut, dan dada. Gerakan menyanyi yang melibatkan seluruh otot-otot wajah akan menyebabkan wajah menjadi lebih cerah dan sehat. Selain itu, pada saat balita menyanyi akan dibutuhkan suplai oksigen yang lebih besar daripada berbicara. Suplai oksigen tersebut akan menyebabkan pergerakan otot perut dan dada meningkat, sehingga otomatis melatih otot-otot perut dan dada. Mencegah cadel. Artikulasi pelafalan suatu kata atau kalimat yang diucapkan balita akan lebih jelas terdengar, sehingga dapat menghindari kemungkinan cadel pada balita. Selain itu, balita akan mudah mengucapkan kata-kata dengan lebih jelas dan tepat. Cerdas. Menyanyi juga ternyata dapat mencerdaskan balita. Hal ini karena menyanyi membutuhkan otak kiri untuk syair lagu dan otak kanan untuk tangga nada. Kedua sisi otak yang bekerja bersamaan akan mengaitkan jembatan otak. Melatih kognitif dan perkembangan bahasa anak. Bernyanyi tentu saja tidak bisa lepas dari kata dan kalimat yang harus diucapkan. Dengan bernyanyi dapat melatih peningkatan kosakata dan juga ingatan memori otak anak.
Ya pemirsa, kita masih membicarakan tentang speech delay pada anak di acara Dunia Sehat kali ini bersama dengan Dr. Irin. Beliau adalah spesialis anak dari Rumah Sakit Gra Kedoya. Dan Anda yang mau telepon, mau ikutan ngobrol, mau tanya-tanya apa saja mengenai speech delay pada anak ini, silakan di 021 290 32644. Oke. Nah, pemirsa, kita lanjut lagi ya ngobrol sama dokter. Dokter Irin, berarti dok, bagaimana cara kita orang tua untuk, nah kan tadi kan udah mengenal perkembangan, kemudian sudah mulai harus tahu ya dok ya, sebenarnya di usia sekian anak tuh mestinya bisa apa, range-nya walaupun tidak persis, betul, tetapi range-nya ini udah bisa ngapain gitu kan, jadi kurang lebih lah gitu ya dok ya. Nah berarti bagaimana nih cara orang tua untuk mendeteksi speech delay yang terjadi pada anak? Oke, jadi sebenarnya yang tadi itu ya Becky, red flags atau alarm tadi yang kita sudah bilang usia 6 bulan setidaknya seharusnya seorang anak sudah bisa apa saja 12 bulan, 16 bulan, 2 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun karena seorang anak tuh biasanya di atas usia 2 tahun semua yang keluar dari mulutnya dia itu kata-katanya dia sebagian besar kita sudah paham. Harusnya ya, kemudian di atas dan usia dia juga udah memahami kita sudah, gitu ya. Dia sudah bisa memaknai instruksi. Jadi kalau seandainya kita berikan instruksi di atas usia 2-3 tahun itu, instruksi 1-2 tahap dia sudah bisa paham. Dan karena dia paham dia bisa melakukan instruksi yang kita berikan. Ya, jadi sangat penting sekali seorang atau orang tua itu atau setiap orang yang berkecimpung di dunia perkembangan anak untuk paham milestone atau perkembangan, tahap-tahap perkembangan seorang anak. Entah itu perkembangan bahasa, perkembangan motorik, ya kan, perkembangan sosial, itu setidak-tidaknya orang tua atau mereka yang berkecimpung itu harus paham dan harus mulai mencari tahu alarmnya apa sih, kapan sih anak ini dikatakan terlambat. Karena sebenarnya detektor yang paling utama itu orang tua loh, bukan dokter. Iya, itu dia ya, karena kan sehari-hari anak sama kita orang tua, bukan sama dokter gitu ya. Oke, nah ini ada penelpon Dokter Irin, kalau saya tidak terima nanti saya diprotes, ya ampun. Oke, halo, selamat siang, dengan siapa ini? Siang, dengan siapa ini? Dengan Ibu Fauzia. Ibu Fauzia, oke. Ibu Fauzia di mana? Saya tinggalnya di Ciledug, Jalan Ciledug Raya. Oh, di Ciledug dekat rumah saya, Bu. Kita tetanggaan, saya di Meruya ya, Bu ya. Oke. Ibu, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan Bu Fauzia? Selamat pagi Bu Fauzia. Iya. Sudah 3 tahun, jadi belum, kayaknya tidak mengerti bahasa perintah gitu. Misalnya di perintah ini itu belum mengerti. Tuh. Tapi lucunya dia tuh kalau nangis apa tuh bicaranya tuh bahasa Inggris. Oh, kok kalau protes saya di mobil ya sama dia, sama putra saya. Terus dia di setel lagu di mobil tuh, lagu Twinkle Twinkle itu. Dia nyanyi sampai habis sampai joget-joget. Oke. Jadi menyanyikan lagu berbahasa Inggris lancar ya Bu ya? Bicara juga bahasa Inggris. Oh, bicara juga. Kemarin kan semobil sama saya sama kakeknya gitu, dia nunjukin tangan ke kakeknya, hand. Suami saya lagi nggak ngeh gitu ya. Terus saya bilang, Pak, itu Pak, dia nunjukin tangan kayak gituin. Karena kakaknya itu seneng bahasa Inggris, bahasa ngerti deh buku-buku kira-kira. cerita yang bahasa Inggris, mungkin terpengaruh juga. Tapi lucunya kalau habis nangis aku tuh pasti mengeluarkan kata-kata di bahasa Inggris. Oh gitu ya Bu. Ibu Fauzia, maaf, cucunya laki-laki perempuan Bu? Laki-laki. 3 tahun ya, tadi usianya Ibu 3 tahun ya Bu ya? 3 tahun lah. Oke. Dokter masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ibu Fauzia, kita akan coba jawab pertanyaan Ibu ya. Berarti pertanyaan Ibu adalah kenapa ya cucu Ibu ya seperti itu gitu ya? Oke, terima kasih Bu Fauzia. Nah dokter nih gimana nih dok? Terima kasih Bu Fauzia ya, sering atas juga terjadi ya dok? Cukup sering juga. Jadi kalau saya nggak salah nangkep nih ya pertanyaannya si Ibu ini,
si Ibu Fauzia ini bahwa udah 3 tahun cucunya tidak mengerti perintah, tidak mengerti instruksi, tapi dia bisa berkata-kata atau berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Bisa nyanyi Twinkle Twinkle dari awal sampai akhir. Terus kemudian kalau habis nangis ya kemudian kata-kata yang keluar juga bahasa Inggris. Terus kemudian ngomong sama kakeknya menunjukkan tangan dengan mengatakan hand. Jadi sepertinya dia paham gitu ya karena tangan hand gitu ya. Jadi mungkin yang mesti dicari tahu apakah sehari-hari di rumah ini anak ini hanya terpapar dengan bahasa Inggris tapi bukan bahasa Indonesia sehari-hari yang kita biasanya gunakan di rumah. Karena tadi dikatakan kakaknya ya lebih terpapar dengan kakaknya menggunakan buku-buku bahasa Inggris, tontonannya juga bahasa Inggris. Jadi yang senantiasa dia dengar itu adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk bahasa Inggris dia paham, tapi yang satunya lagi bahasa Indonesia yang dia tidak sering terpapar, dia jadi tidak mengerti. Ini sebenarnya sama kasusnya dengan satu contoh kasus yang saya tangani mungkin minggu lalu ya. Jadi di rumah papa, mama, oma, opa itu berbahasa dialek daerah. Jadi anak ini nggak ngerti kalau diajakin mau berbicara dalam bahasa Indonesia. Tapi pada saat anak ini dibawa pulang kampung dan di mana semua orang berbicara dengan dialek itu, dia sangat amat mengerti di situ. Terjadi komunikasi di situ. Jadi dan bahasanya itu dialeknya itu kebetulan orang Bangka. Jadi pada saat dia mengatakan berbicara dalam bahasa Bangka itu lafalnya pun langsung baik. Dan ini kayaknya juga sering kali terjadi pada anak-anak sekarang ya dokter. Karena tuntutan untuk kayak misalnya kecil-kecil udah sekolah. Kemudian sekolahnya misalnya nih yang kalau sekolah Inggris. Sekolah yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Mandarin. Ini juga jadi gimana tuh dok sebaiknya? Anak bingung ya? Jadi sebenarnya untuk usia awal perkembangan ya, untuk menstimulasi perkembangan bicara dan bahasanya, cukup banyak literatur yang menganjurkan atau merekomendasikan cukup dulu menggunakan bahasa ibu. Karena itu adalah bahasa sehari-hari yang paling sering kita gunakan di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Ya, kalau ada babysitter atau neni pun kadang pengasuh ya, kadang-kadang paling banyak kan menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Betul. Dan anak-anak sekarang cukup sering juga berinteraksi. Maksudnya tidak sedikit anak-anak sekarang pun yang pengasuhannya juga dalam bahasa sedikit banyak dilakukan oleh neni atau babysitter yang mana mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya untuk usia awal-awal kehidupan 2 tahun pertama sebaiknya cukup single dulu, satu dulu supaya nggak keder gitu. Betul, karena kan tujuannya kita berbahasa apa sih? Berkomunikasi, berinteraksi sosial. Ini dulu dicapai. Kalau seandainya ini sudah tercapai, mau nantinya ke sana dia 10 bahasa juga bisa-bisa aja. Gitu, baik. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada kesempatan untuk Anda yang mau telepon, silakan di 021-290-32644. Mungkin ingin bertanya juga seperti Ibu Fauzia tadi ya. Dan sekarang saya akan memberikan terlebih dahulu tips kesehatan untuk Anda, yaitu tanda-tanda balita yang mengalami speech delay. Ini dia. Tips kesehatan tanda-tanda balita speech delay. Keterbatasan kosakata. Normalnya, si kecil dengan usia 3 tahun rata-rata akan menguasai 500 jenis kosakata. Kesulitan membuat kalimat. Kesulitan mengucap huruf tertentu. Sulit untuk dipahami. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Balita yang mengalami keterlambatan bicara akan lebih banyak menggunakan bahasa isyarat daripada berbicara langsung.
Baik pemirsa, ada yang mau telepon silakan di 0212903244. Kita masih di acara Dunia Sehat dan membicarakan tentang speech delay pada anak bersama dengan Dr. Irene, ya, spesialis anak dari Rumah Sakit Gra Kedoya. Oke, sambil menunggu, jadi dokter, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua bila mereka menyadari bahwa ada tanda-tanda anak-anak mereka ini mengalami speech delay, seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, jadi kalau seandainya kita sudah mulai curiga, ayo cari tahu kenapa, bawa berkonsultasi, jangan termakan mitos ya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, cukup biasa gitu ya kalau orang tua bilang, nggak apa-apa, dulu juga papahnya ngomongnya terlambat kok, nanti juga bisa ngomong. Yang pertama itu mitos yang paling banyak. Yang kedua, yang tadi lagi mitos bahwa, bukan mitos ya, sekarang sedang diteliti itu bahwa anak laki-laki bicaranya sedikit lebih terlambat dibandingkan dengan anak perempuan. Apapun itu, kalau seandainya kita sudah curiga, ada concern atau ada kekhawatiran, bawalah berkonsultasi untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh, gitu ya. Terus itu sih yang paling penting ya, bawa ya. Mitos lain juga yang cukup sering saya dengar dari masyarakat awam adalah kalau anak pinter jalan, kalau ngomongnya secara motoriknya pinter, nggak apa-apa, memang bicaranya bisa terlambat. Itu juga satu mitos ya? Jangan gitu ya, karena kalau seandainya kita lebih memegang mitos ini, malah jadi nanti yang sebenarnya ada gangguan, ada jadi kekhawatiran, betul gitu ya. Kekhawatiran sejak dari awal nih, cuman karena tunggu nanti kita terlambat untuk memberikan intervensi. Kesananya nanti outcome-nya semakin tidak baik. Jadi intinya adalah deteksi dini, intervensi dini, outcome-nya lebih baik. Baik dokter. Nah ini ada penelpon lagi, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, siang. Ya, siang. Dengan siapa? Dengan Dini. Dengan Dini. Dini di mana, Ibu Dini? Di Jakarta. Oke, Ibu Dini di Jakarta, apa yang mau ditanyakan, Ibu? Ini Mbak, anak saya kan udah usianya 4 tahun setengah ya. Sempat mengalami kejang juga di usia 2 tahun. Itu tuh daya bicaranya kurang. Sedangkan saya udah sempat terapi bicara ya, disaranin sama dokternya. Cuman seberapa efektifnya sih terapi bicara itu dok buat anak-anak yang emang udah speech delay? Soalnya masih yang ada sekarang masih takut kalau bermain sama teman-temannya gitu dok. Baik. Sebentar ya Ibu Dini, jangan ditutup dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai kejangnya waktu usia 2 tahun Ibu Dini ya, mengenai kejangnya usia 2 tahun itu apa penyebabnya waktu itu dia kejang? Itu ada katanya tampek derman ya, sama panasnya jadi suhunya terlalu tinggi dan gigi-giginya jadi gemerutuk gitu. Jadi semua. Jadi artinya kejang pada saat itu terjadi karena peningkatan suhu yang tinggi, kejang demam ya jadinya Bu ya, yang orang awam bilang step. Sampai sekarang apakah masih ada keluhan sering berulang kejangnya? Kejangnya sih dari yang umur 2 tahun itu nggak pernah ya. Sampai sekarang tidak pernah berulang ya? Iya. Baik. Kosakatanya cuman kurang gitu dok. Baik, terima kasih Bu Dini. Pertanyaannya kita akan coba jawab ya. Jadi gimana tuh Dokter Irene? Jadi yang mesti coba kita beritahukan kepada Ibu Dini juga bahwa tampaknya Ibu Dini mengkaitkan antara kejadian kejang di usia 2 tahun dengan keterlambatan bicaranya sekarang usia 4 tahun. Jadi kalau seandainya yang di usia 2 tahun ini kejangnya terjadi hanya karena peningkatan suhu yang tiba-tiba tinggi dan pada anak memang kita bisa temukan kondisi ini yang kita kenal dengan istilah medisnya adalah kejang demam. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan apakah seorang anak mengalami keterlambatan bicara yang sekarang ini ya untuk anak Ibu Dini ini. Sekarang usia 4 tahun, kosakatanya belum begitu banyak dan sebenarnya sudah diberikan terapi bicara. Tapi tadi di situ ada satu hal yang Ibu Dini juga coba share dengan kita bahwa sampai sekarang anaknya masih takut kalau harus berinteraksi dengan anak lain ya. Jadi yang kita masih
cari tahu apakah ini merupakan hanya murni keterlambatan bicara aja atau ada aspek lain lagi, dan aspek perkembangan bicara ini merupakan salah satu komponen dari aspek mengapa anak ini terlambat bicara. Jadi apakah rasa nyaman atau tidak nyaman gitu ya dok, yang lebih kepada psikologis barangkali. Mungkin itu juga atau mungkin ada gangguan perkembangan lain mungkin yang terjadi, dan salah satu komponennya adalah keterlambatan bicara. Ya. Jadi terapi wicara sebenarnya cukup efektif pada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Tetapi apabila keterlambatan bicara ini bukan murni merupakan satu-satunya keterlambatan perkembangan, tapi merupakan komponen lain dari gangguan perkembangan yang lain, intinya kita mesti cari dulu apa. Jadi tidak hanya ditangani keterlambatan bicaranya, tetapi payung besarnya apa nih? Karena itu dulu yang mesti kita tanganin. Gitu. Berarti untuk Ibu Dini apa nih sarannya dok? Sarannya tetap mungkin dijalankan? Boleh terus dijalankan terapi wicaranya sambil dipantau bagaimana progresnya, apakah signifikan atau tidak. Kalau seandainya sudah dilakukan terapi wicara tapi progresnya tidak signifikan, sebenarnya yang penting juga apa? Tidak hanya mengandalkan program terapi di tempat terapi, tapi di rumah. Betul, itu justru lebih stimulusnya penting yang lebih penting gitu ya. Jadi Ibu Dini coba untuk tidak hanya mengandalkan terapi yang dilakukan, terapi di program terapi tapi juga apa yang bisa Ibu lakukan di rumah, tolong berkoordinasi atau berkomunikasi dengan terapis wicara si anak. Apa yang saya bisa bantu di rumah. Aduh dokter, terima kasih. Sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang bisa saya tanyakan dan dokter bisa sampaikan kepada kita sehubungan dengan topik kita kali ini. Namun sayang waktunya sudah habis. Dokter Irin, sekali lagi terima kasih. Sama. Nanti datang lagi ya dokter, kita share lagi ya. Oke, kritik dan saran silahkan ya pemirsa di SMS ke 0889 81005000 atau bisa di tweet ke @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat, dan bergabunglah bersama kami di Facebook Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini dengan topik yang menarik untuk Anda bisa menjadi masukan yang positif untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di acara Dunia Sehat. Salam sehat.